ngapain? Duh, Mbak jangan ketus gitu loh. Nanti ada berondong yang terpikat. Apaan sih? Kamu tengil banget deh. Aku tuh lagi patah hati karena abangmu, tahu gak sih? Harusnya kamu ngerti. Ya elah Mbak, laki-laki kayak Bang Andri mah jangan ditangisin. Nanti kesenangan dianya. Berhasil bikin Mbak terpuruk. Ya terus aku harus apa selain nangis, Lid? Ya minimal tunjukin kalau Mbak tuh gak seperti yang dia kira. Mbak tuh gak cengeng dan gak manja. Mbak pasti bisa kok hidup mandiri. Kamu tuh ya baru lulus SMA, aku udah kuliah semester 4. Umurku sama kamu beda jauh, Lid. Jadi tahu apa kamu, Lid? Mbak, kalau pandanganmu kayak gitu berarti harus ada yang dilurusin. Makin tengil kan kamu? Ih, ngeselin deh. Mbak, kalau semuanya memandang usia, bagaimana ketika suatu masalah menerpa bocah umur 12 tahun sehingga ia bisa berpikir dewasa? Bagaimana ketika umur 5 tahun sudah tunanetra? Apakah sampai sini Mbak Diana paham maksud aku? Gitu, masalah nggak pandang usia, begitupun cinta, begitupun nasihat. Iya, Mbak, soal cinta. Emangnya Mbak mau sama berondong? Apaan sih? Aku tutup nih teleponnya. Ya nggak apa-apa sih Mbak kalau mau nutup teleponnya. Yang penting Tuhan gak pernah nutup pintu doaku buat menyebut nama Mbak di sujud malamku. Ini Tri kan, biar dia anggap alim. Duh, lulusan SMA, masih bocah tahu nggak sih, Lid? Cinta itu fitrah Mbak. Selama ada peluang, aku berjuang. Tapi kalau posisinya seperti waktu sebelumnya, kalau Mbak masih sama Bang Andre, aku nggak bakal ganggu kok. Berjuang. Sok atuh, aku sekarang trauma sama cinta. Abangmu pembohong kok, Lid. Mbak, kalau berondong itu mah belum tentu membohong. Sama aja, semua laki-laki sama. Ya, semua sama-sama disunat, kecuali yang beda jadi waria. Bisa jadi mereka nggak sunat, tapi kerimbat ke salon terus porotin duit om-om. Ih, kamu mah Khalid. Aku lagi gak mood buat bercanda. Mau mood bagus, bekaslah minum godai, ngopi bersama berondong idaman. Khalid, kok jadi iklan sih? Lah, memangnya mau apa? Skene romance, apa komedi? Dengan senang hati Khalid melayani. Gue lagi galau, Khalid. Ya makanya ketawa tuh, jangan set mulu. Khalid, emangnya kamu gak takut aku jadiin badut? Dibayar berapa emang kalau jadi badut? Ih, bukan badut itu yang aku maksud, Khalid. Ngeselin mah. Kamu tahu nggak singkatan badut? Apa emangnya? Badut bersama Andre, Diana unhappy terus. Apaan sih? Ngawur deh. Kamu bisa ketawa, aku bahagia. Kenapa kamu malah deketin aku? Kenapa cuma kamu yang aku deketin? Lah, mana aku tahu, Khalid. Aku juga nggak tahu. Cinta itu sulit dijelaskan. Sejak kapan kamu suka sama aku? 1 tahun yang lalu. Kenapa malah munculnya sekarang? Saat aku masih cinta banget sama Andre. Lah memangnya salah? Nggak salah, Lid. Cuma aku nggak mau nyiksa perasaan siapapun yang mau ngedeketin aku. Untuk saat ini, Kamu gagal move on. ya pastilah. Kamu masa nggak tahu sih udah berapa lama aku pacaran sama Andre? Baru 5 bulan Mbak. Gimana sih? Udah beres deh ini anak. Khalid, jangan keras-keras. Biarpun singkat, tapi kenangannya melekat, tahu nggak sih? Entah apa yang merasukimu. Khalid, ih, malah gitu deh. Ya terus harus gimana? Beliin kamu martabak spesial. Nah gitu On kek. the way. Tunggu di rumah ya. Bey, dambaan hati. Halo? Halo Mbak, kangen ya? Ih, kepedean deh. Aku cuma mau ngucapin makasih. Kemarin udah dibeliin martabak. Padahal aku cuma canda loh. Gak usah baper Mbak. Ntar aku bahagia. Ya bagus satu kalau kamu bahagia.
kamu gak sia-sia dong berjuang. Orang yang gagal move on harus diberi ruang, bukan paksaan mengatasnamakan perjuangan hingga ketulusan yang didapatkan Mbak. Jadi kamu udah gak berharap bisa sama aku gitu? Gak gitu Mbak, cuma posisimu juga sulit. Masa nanti Mbak raganya sama aku, hatinya sama dia? Mbak sama aja berbohong ke berondong. Masih aja nyebut berondong. Kenyataannya. Iya deh. Halo, jadi jalan kan, Lid? Kayaknya enggak deh Mbak, aku harus ke pokoknya maaf Mbak, aku nggak bisa hari ini. Ya, kok gitu sih? Mbak, masih ada lain waktu. Halo, kamu kemana aja, Lid? Mbak, kalau ada yang ngajak kamu tunangan, mau apa enggak? Siapa emang? Kamu? Ya mau apa enggak? Maaf ya, Lid. Kalau sama kamu kayaknya belum bisa. Aku masih cinta banget sama Andre. Tenang Mbak, pasti Mbak nggak bakal kecewa kok. Kenapa sampai sekarang kamu seyakin itu? Padahal aku kira kamu menghindar dari aku karena udah ada kekasih baru. Tuhan melarang buat suzon Mbak. Ya udah, nanti sore kalau ada yang datang ke rumah Mbak dan ngajak tunangan, langsung diterima ya. Dijamin nggak akan mengecewakan kok. Halo, Ada apa lagi Mbak? kamu gak perlu ngelakuin hal ini demi Andre. Dan dapetin hati aku, Lid. Nggak perlu gimana? Jelas-jelas Mbak Diana tadi udah terima cincin tunangan dari Bang Andri kan? Dan Mbak terlihat sumringah setelahnya. Dan aku ikut seneng. Tapi dengan cara kamu yang ngorbanin diri sendiri itu kurang tepat di mata aku, Lid. Udah deh Mbak, aku doain semoga Bang Andri benar-benar insyaf dari kesalahan masa lalunya dan bisa memperbaiki diri untuk membahagiakan Mbak Diana. Tadi aku pasti pengen ngobrol 4 mata sama kamu. Tapi kenapa kamu gak respon pas aku ngejar kamu, Lid? Kenapa kamu gak jelasin kalau kamu ngehindar karena kamu dodorin ginjalmu buat Andre? Kenapa kamu lakuin ini, Lid? Mbak, Bang Andri harus sembuh, sehat, karena cintanya Mbak terletak pada Bang Andri. Dan aku bahagia kok, sebab salah satu organ tubuhku tak pernah bisa jauh dari Mbak. Selamat ya. Semoga pertunangan kalian lancar hingga sah dan bahagia bersanding di pelaminan. Amin. Lid, please, jangan dimatiin teleponnya. Selalu sendiri, tinggal sendiri. Cinta yang ku pinta, Halo, kau balas Halo, dengan siapa ya? jangan pura-pura lupa, apalagi gak kenal. Aku yakin kamu selalu ingat suaraku kan, Lid? Maaf, aku benar-benar lupa. Kamu siapa ya? Keterlaluan banget sih. Masa udah lupa? Susah-susah aku ngerayu Andre supaya Andre kasih nomor barumu. Malah kamu lupa sama aku. Siapa sih? Tukang tagih pulsa? Rentenir? Aku nggak ngerasa punya utang. Atau salah sambung ya? Sembarangan. Masih untung setelah 2 tahun kita lost kontak, aku masih ingat sama kamu. Bahkan aku rindu banget sama kamu, Lid. Hari-hari kerasa hambar tanpa ada kamu, Lid. Yang selalu bikin aku tenang kalau aku lagi ribut besar sama Andre. Nah, kamu satu-satunya laki-laki yang paling aku cinta, Lid. Mbak Diana nyebut ya. Mbakku sekarang udah jadi istri sahnya Bang Andri. Istri sah secara hukum maupun agama. Sadar Mbak.
Kalau gitu, besok aku bukan lagi istrinya. Dan aku pengen sama kamu, Lid. Mbak, hati nurani Mbak Diana kemana? Setelah Mbak Diana keluar dari kampus dan hidup dari jerih payah Bang Andre, terus Mbak Diana mau pisah gitu aja? Itu gak semudah membalikan telur di atas teflon, Mbak. Tapi Lid, bagaimanapun juga, aku maunya sama kamu. Kalau sama aku, biar deh kamu jadi istri kontrak aja ya. Sampai masa bosanmu datang, lalu kembali sama Andre. Maksud kamu apa, Lid? Hah? Aku tulus punya perasaan ke kamu, Lid. Aku gak main-main, tau gak sih? Berhenti seolah-olah aku berondong dungu yang bisa kamu kibulin, Mbak. Aku tahu semua yang dilakuin Mbak Diana di belakang Bang Andre. Maaf, Lid. Tapi kalau aku bisa sama kamu, aku janji bakal berubah demi kamu, Lid. Maaf, tulus, berubah. Buat apa, Mbak? Buat salah satu organ tubuh yang aku donorin ke Bang Andri. Berharap aku bisa bersama terus sama kamu, meski tidak secara langsung. Tapi, apa yang aku lihat, kenyataannya pahit yang aku dapat dari pengorbananku. Buat kisah cinta kalian, kamu tega biarin Bang Andri sendirian saat proses pemulihan kondisi tubuh. Dan kamu malah mesra-mesraan sama Aldi saat Bang Andri terancam melarat. Itu yang dinamakan tulus. Begitu. Kalau malam tidur Maaf kok, Lid. Aku cuma ngebalas apa yang udah dia lakuin dulu ke aku. Aku cuma murni karena aku benci sama kelakuan dia di masa lalu. Selalu nginjek-nginjek aku, Lid. Dia selalu main belakang. Dia gak bisa manjain aku. Aku benci, Lid. Sementara perasaan aku ke kamu itu murni sebuah ketulusan. Lid, aku sadar kamu sangat berharga. Dan aku gak bisa jauh dari kamu, Lid. Itu tulus versi kamu. Menurut pandanganmu, sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jujur, aku kecewa banget, Mbak. Jangan kira aku gak bisa ngawasin semua tingkah laku Mbak, meski sejauh apapun jarak kita. Stop bahas kelakuan buruk aku ke Andre. Aku ngerasa kesepian, ngerasa down. Aku ngerasa terluka banget. Itu karena kamu mutusin buat pergi jauh, entah kemana. Hilang dari hidupku. Kamu sadar gak? Itu membuatku sakit banget, Lid. Dulu, aku mau ngejadiin kamu ratu satu-satunya di hati aku. Tapi nyatanya, kamu beralasan dengan kedok cinta mati sama Bang Andre. Dan sekarang, kamu ngemis cinta sama aku. Kamu dengan senang hati pula mau pisah sama Bang Andre. Lagi pula, Bang Andre itu udah bertaubat. Kamunya aja yang nyimpen dendam. Padahal, aku dulu jatuh hati sama kamu. Dan bisa sayang banget sama kamu karena sifat sabarmu dan sifat tangguhmu tanpa dendam dalam hatimu. Semua gara-gara kamu juga, Lid. Seandainya kamu gak donorin ginjal kamu ke Andre, dan kamu masih berjuangin dan dapetin cinta dari aku, pasti aku gak akan kayak gini, Lid. Udah lah, Mbak. Jangan terus-terusan mengumbar omongan kosong. Aku juga terluka, Mbak. Kalau aku gak bisa sama kamu, aku bunuh diri. Silahkan, Mbak. Silahkan. Lain kali nggak perlu berkunjung ke sini lagi ya. Katanya mau bunuh diri, Mbak. Kamu kok kasar gitu sih sama aku? Karena aku cuma pengen lihat kamu dari dekat. Makanya aku paksain Andre buat ngasih tahu alamat kamu. Lagi pula rumah kamu juga sepi. Jangan bertingkah aneh-aneh, Mbak. Lain kali nggak usah repot-repot datang dari jauh. Cuma mau ngeliat aku. Lid, aku tuh
kangen sama kamu. Makanya aku sampai nekat nyamperin kamu. Kamu gak tahu perasaan aku. Makanya kamu petak-petak aku sekarang. Atau jangan-jangan kamu udah ada yang baru ya, Lid? Pantesan kamu semudah itu lupain aku. Maaf ya Mbak, aku bukan kamu yang dengan mudahnya bermain-main soal asmara. Aku juga bukan kamu yang dengan mudahnya berpaling karena dendam dan nestapa dalam asmara. Aku tahu diri Mbak, aku tahu perasaanku untuk siapa. Tapi aku juga gak bisa hidup dengan wanita sepertimu yang sama sekali gak bisa menghargai seseorang yang sudah sah menjadi imamnya. Aku kecewa sama kamu, ingin benci. Tapi rasa ini begitu dalam ke Mbak Diana. Harusnya Mbak Diana sadar hal itu. Terus, sekarang kamu mau apa? Aku udah mau gugat cerai ke Andre, Lid. Semakin kamu banyak tingkah mengatasnamakan namaku dengan kedok berkorban untukku, di saat itulah rasa ini semakin tak menentu ke Mbak Diana. Antara semakin benci untuk melupakan luka, justru semakin cinta karena ingin membimbing Mbak Diana, tapi dengan cara yang benar, bukan dengan cara merusak rumah tangga Mbak Diana dengan Bang Andre. Tapi Lid, kamu gak perlu sungkan lagi. Aku udah cinta banget ke kamu. Kamu bukan perebut istri orang kok. Karena aku yang nawarin diri, Lid. Aku laki-laki Mbak, bukan banci. Aku punya harga diri. Jadi, jauhin aku. Perbaiki hubungan Mbak Diana dengan Bang Andre. Rasanya tidak pantas jika aku mendapatkan Mbak Diana dengan cara kotor yang diinginkan Mbak Diana. Terlihat rendah sekali aku nanti. Dan apa kata orang tua aku kalau bila aku menikahi iparku sendiri? Nanti aku baru jelasin ke orang tua kamu, Lid. Please ya. Please, Lid. Aku mau jadi istri kamu. Cukup Mbak Diana, jangan rendahkan diri begitu. Mbak ini wanita, gak sepatutnya mengemis cinta. Cukuplah aku yang mengalami luka dalam kesendirian, menjalani cinta dengan balasan yang menyedihkan. Cukup aku aja Mbak, jangan Bang Andre, karena dia harus bahagia sama Mbak Diana. Pamit ya Mbak, jangan stalking, jangan kepo. Jangan paksa Bang Andre untuk membocorkan keberadaanku lagi dan untuk mengatakan tempat tinggalku. Jaga diri baik-baik ya Mbak Diana. Halo, Iya, kamu kenapa? kenapa apanya? Kok tadi di sekolah kamu kayak sedih? Enggak tuh, Tapi buktinya tadi kamu sampai nangis loh. aku tuh nggak kenapa-kenapa kok, Lid. Yakin? Iya, yaudah ya. Nggak ada apa-apa kan? Nggak ada sih, aku cuma takut kalau kamu kenapa-napa. Enggak kok, aku nggak apa-apa. Ya udah ya, deh. Kau penghibur laraku di saat ku terjatuh. Halo, Diana, kamu tahu nggak kenapa Gali pulang di jam istirahat? emang kenapa? Ya kamu tahu nggak? Setahu aku sih, dia pulang duluan karena mau diajak pulang sama orang tuanya. Kamu suka ya sama Gali? Emang kamu nggak tahu ya? Enggak. Jadi gini, Lid, aku sebenarnya baru jadian sama dia. Sejak kapan? Belum lama sih, baru sekitar 1 minggu. Oh gitu. Iya, Kalau mau cerita nggak apa-apa kok. Siapa tahu aku bisa bantu kamu. emang nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Kita kan temenan udah lama. Jadi nggak usah malu-malu atau nggak enak mau cerita. Jadi gini, Lid, Ya, kamu kan tahu sendiri ya, kalau aku dari kelas 1 SMA nggak pernah pacaran. iya. Aku